Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Belum lama ini kita menghadapi satu kejadian yang cukup menghebohkan karena menyangkut ring satu Republik kita ini, yaitu seorang penasihat khusus Presiden bidang kerukunan umat beragama yang menyebutkan atau mengatakan kata-kata yang menimbulkan kehebohan terhadap seorang penjual teh. Saya kira semuanya sudah mafhum lah dengan ceritanya yang berujung pada si penasihat khusus ini kemudian mengundurkan diri. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang muttafaq alaih atas fenomena ini. Inna min habbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Semuanya orang yang kucintai dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat. Ahasinakum akhlaqa, yang paling hasan, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya ini kebalikan dari yang paling dekat duduknya menjadi yang paling jauh duduknya, gitu ya. Dan sesungguhnya orang yang paling benci dan paling jauh dariku di hari kiamat adalah as-safsarun al-mutasaddiqun dan mutafayyiqun. Ini juga hadis ini hadis muttafaq alaih. Jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan kemudian Nabi menggambarkan orang yang akhlaknya jauh dari yang digambarkan oleh Nabi, yaitu akhlaknya sangat buruk sehingga sangat jauh tempat duduknya, yang paling jauh dariku. Demikian, yaitu ada tiga. Yang pertama asal saru, yaitu orang yang banyak berbicara tanpa manfaat atau berbicara berlebihan, berbuih-buih tapi nggak jelas apa konsep yang dia omongkan, tidak terstruktur, ya. Kemudian mereka memaksakan diri untuk menunjukkan bahwa mereka tahu banyak padahal ucapannya itu sebetulnya kosong belaka. Atsar saru. Ini kalau kita perhatikan ada juga penceramah itu kadang-kadang seperti itu, ngomongnya itu terlalu berlebih-lebihan lah. Tapi ini masih mending kalau kita perhatikan ceramah-ceramah di televisi dari sebelah, gitu ya. Itu memang itulah yang diandalkan, kemampuan berbicaranya itulah yang diandalkan. Jadi bukan substansi. Misalnya kalau kita itu Al-Quran dan hadisnya begitu ya, substansinya, tapi kehebatan berbicaranya justru yang ditonjolkan. Ya, itu malah memang jadi seperti itu. Sementara bagi Nabi yang seperti itu, yang paling jauh duduknya nanti di hari kiamat denganku. Yang kedua adalah mutasaddiqun, orang yang berbicara dengan gaya yang sombong, meninggikan suara atau berbicara kasar. Ya, seperti yang kemarin kita tonton itu, sombong, kemudian kasar, begitu ya, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mutasaddiqun. Kata asal dari mutasaddiqun itu sendiri itu membuka mulut lebar-lebar, gitu ya. Jebak, kalau orang Jawa bilang gitu, kalau ngomong itu jebak gitu, asal mulut besar lah, begitu ya. Yang secara kiasan ini menggambarkan orang yang berbicara berlebihan, ya, dengan gaya sombongnya, seolah-olah orang lain itu kecil, gitu ya, di hadapan dia itu. Yang ketiga adalah mutafayyiqun, orang-orang yang sengaja kalau ngomong itu bahasanya suka dengan istilah-istilah yang hebat-hebat gitulah, supaya apa? Supaya kesannya pinter, supaya kesannya itu dia itu berilmu tinggi, gitu ya, sampai mendengarnya itu dibuat berkerut keningnya.
karena tidak paham. Ngerti nggak yang saya katakan? Wah, kemudian gitu. Ini kalau ceramah-ceramah kita itu mungkin nggak begitu. Tapi orang-orang tertentu itu, dulu saya pernah waktu saya masih kuliah itu ada seorang penceramah kondang gitu ya. Itu kalau ngomong filsuf gitu Ustaz ya, bukan filsuf Ustaz, filosof. Ya, nggak mau dengan bahasa-bahasa yang biasa-biasa saja bisa diterima dengan jamaah itu nggak mau, nggak level gitu lah saja itu, harus kelihatan wah gitu. Dulu saya waktu mahasiswa ya, bahkan saya begitu juga. Pernah saya dengan Dr. Kunto Wijaya itu disindir. Saya mengajukan pertanyaan yang gaya saya itu seolah pertanyaan saya itu hebat. Terus dia dengan gaya rendah hatinya menjawabnya beginilah kira-kira. Tadi saya menggunakan istilah-istilah yang saya gunakan tadi itu hanya sekedar di atas saya ini pinter kok. Masya Allah, kena saya. Caranya dia menjibir saya itu dengan mengatakan dirinya seperti itu. Ya, itu seperti itu memang ada dari dulu orang-orang yang suka bermewah-mewah dengan kata-kata itu ya, mutafahhikun gitu. Supaya apa? Supaya hebat ya, kemudian yaitu naik pangkat jadi penasihat khusus kerukunan umat beragama, yang akibatnya bukan nambah rukun tapi malah jadi centang perentang gitu. Nah, hadis ini memang penting ya, karena kita ini kadang-kadang begitulah, tong kosong berbunyi nyaring gitu ya, tong kosong berbunyi nyaring itu kan kenyataan yang selama ini kita hadapi. Sehingga dengan demikian moga-moga dengan peringatan dari Nabi, orang-orang yang jauh tempat duduknya dari itu kita terhindar. Ya, kita jangan jauh-jauh lah dari Nabi dengan menghindari 3 kelakuan tadi itu, yaitu apa? Yang pertama, menjadi orang yang suka atsar-sarun ya, ngomong yang berlebihan dari agama maknanya. Yang kedua, mutasaddikun, yang ngomongnya sombong, meremehkan orang lain, kasar. Dan yang terakhir yaitu orang yang mutafahhikun, orang yang sengaja mempersulit bahasanya ya, biar agak pandai dan berbicara dengan ingin terlihat lebih hebat daripada orang yang lain. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.